atau langsung melakukan input data siswa. Untuk input data siswa, Bapak Ibu silakan akses pada menu data siswa. Seperti ini, akan ditampilkan daftar siswa-siswi yang ada di kelas 9 atau lulus tahun ini dari SMP atau MTS sederajat di Jawa Tengah. Akan ditampilkan seperti ini. Di sana diinfokan nama siswanya siapa, kemudian NISN, kemudian NIK juga ditampilkan, kemudian ada status. Kolom status ada dua di sini, yaitu lengkap dan belum lengkap. Artinya kalau lengkap atau berlabel lengkap hijau seperti ini, artinya sudah dilakukan input data oleh operator atau admin di sekolah tersebut sebelumnya. Yang belum lengkap perlu dilengkapi. Sebagai informasi, apa saja yang perlu dilengkapi akan coba saya simulasikan. Untuk melengkapi data, saya akan coba pada siswa Nurul Fadilah untuk melakukan pelengkapan data. Pada kanan kolom ada tombol aksi. Klik saja tombol aksi di sana, kemudian klik opsi menu ubah data. Akan ditampilkan atau diarahkan pada halaman ubah data oleh sistem. Di sana terdapat beberapa kolom informasi. Pada paling atas kiri terdapat kolom informasi biodata siswa sesuai dengan data Dapodik atau EMIS. Pada kanan atas akan ditampilkan biodata siswa tersebut sesuai data Dukcapil. Saat ini masih proses integrasi. Jadi ada penanda pada bagian-bagian yang masih dalam proses integrasi, terdapat label dalam proses integrasi seperti ini. Pada bagian kiri, kita kembali pada bagian kiri atau biodata sesuai Dapodik atau EMIS. Di sana akan ditampilkan nama siswa, kemudian NIK yang terekam pada data Dapodik atau EMIS, kemudian tanggal lahir, NISN, kemudian asal sekolahnya, dan akreditasi yang tadi diisikan di awal. Ini cukup dicek saja Bapak Ibu, tidak perlu dilakukan perubahan data di siap belajar. Saya ulangi, siap belajar hanya melakukan input data raport dan data prestasi siswa jika memiliki prestasi siswa tersebut. Sehingga pada siap belajar, pada kolom informasi ini hanya menampilkan informasi yang bersumber dari data Dapodik atau EMIS dan data Dukcapil. Lalu jika ada ketidaksesuaian data yang tampil pada masing-masing kolom, baik pada kolom informasi Dapodik atau EMIS, atau data Dukcapil, silakan melakukan perbaikan data sesuai dengan petunjuk atau kolom informasi yang sudah kami sediakan di tiap-tiap kolom tersebut. Contohnya, jika nama saya misal harusnya Nurul Fadilah Anwar begitu, kurang kata nama Anwar di belakangnya, maka saya akan memperbaiki data ini di Dapodik atau EMIS. Bagaimana cara memperbaikinya? Nanti akan saya sampaikan sekilas, mungkin bisa dibantu didetailkan oleh rekan-rekan di Dinas Provinsi mengenai mekanisme update data mandiri kalau tidak salah. Nanti bisa dikoreksi Bapak Ibu di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah untuk cara melakukan update data ini. Baik, ini dilakukan cross-check datanya oleh operator maupun oleh siswa. Selanjutnya gulir halaman ke bawah. Di sana akan ditampilkan kolom info dan data dinas sosial. Bapak Ibu cukup saat ini, sebagai informasi, saat ini Bapak Ibu cukup melihat saja apakah siswa tersebut masuk pada kategori data dinas sosial, baik pada kategori data terpadu kesejahteraan sosial DTKS maupun kepemilikan kartu Indonesia Pintar, dan juga status anak panti dari data dinas sosial. Ini cukup saat ini ya Bapak Ibu, cukup dilihat saja, cukup dicermati saja apakah datanya sudah sesuai atau belum. Sekarang masih dalam proses integrasi, data tersebut akan kami dapatkan, akan kami ambil datanya dari data dinas sosial. Termasuk pada data dinas kesehatan,
saat ini masih dalam proses integrasi. Nantinya Bapak Ibu cukup melihat apakah siswa tersebut masuk pada data Dinas Kesehatan sebagai putra-putri tenaga nakes yang menangani pasien COVID-19 atau bukan. Saat ini kami kunci data isiannya, termasuk data pondok pesantren. Jika memang terdata di Dinas Sosial masuk pada kategori data Dinas Sosial, maka nantinya di sini akan terlabel atau terseleksi pada kolom opsi ya. Begitu juga untuk Dinas Kesehatan, jika masuk pada kategori atau masuk pada data Dinas Kesehatan sebagai anak nakes pasien COVID-19, maka akan terseleksi pada opsi ya. Begitu juga untuk data Dinas Sosial. Sebagai informasi ulang, untuk data Dukcapil saat ini dalam proses integrasi, data Dinas Sosial juga masih dalam proses integrasi, data Dinas Kesehatan masih dalam proses integrasi, data pondok pesantren begitu juga masih dalam proses integrasi. Setelah diisi oleh pihak sekolah ataupun siswa, tinggal klik lanjut. Akan ditampilkan alamat, kolom informasi alamat sesuai data Dukcapil, dan juga alamat sesuai data Dapodik atau EMIS. Untuk alamat sesuai data Dukcapil, saat ini belum tampil kemungkinan karena masih dalam proses integrasi dengan EDA dari Dukcapil. Selanjutnya, cek kesesuaian alamat atau titik lokasi rumah siswa tersebut, apakah sudah sesuai atau belum. Pada bagian ini bisa di zoom in, zoom out ya Bapak Ibu. Data titik lokasi rumah ini kami ambil dari data yang terekam pada Dapodik atau EMIS. Sebagai informasi, data ini, data titik lokasi rumah siswa ini akan digunakan oleh sistem PPDB online Provinsi Jawa Tengah tahun 2021 dalam menentukan jarak siswa ke pilihan sekolahnya, atau dengan kata lain sebagai parameter seleksi siswa untuk menentukan jarak rumah siswa ke pilihan sekolahnya nanti. Jadi silahkan dipastikan jika sudah sesuai tinggal klik lanjut, namun jika ada yang kurang sesuai, saya akan coba tampilkan step-stepnya. Bukan tampilkan sebenarnya, akan coba informasikan step-stepnya cara mengupdate data titik lokasi ini di Dapodik atau EMIS melalui mekanisme virtual mandiri kalau tidak salah. Mohon dikoreksi Bapak Ibu jika salah istilah atau salah penyebutan. Sudah kami jabarkan step-step untuk lengkapi atau menyesuaikan data tersebut. Alamat panduan bisa diakses pada bantuan.belajar.siap.id, panduan siap belajar PPDB Jawa Tengah. Pilih pada bagian melengkapi data siswa. Sebagai informasi, panduan tersebut kami susun secara terurut, jadi mulai dari proses aktivasi, kemudian proses login, selanjutnya proses penginputan data siswa. Baik, untuk menyesuaikan jika memang ternyata data alamat siswa yang terekam pada Dapodik atau EMIS ada yang kurang sesuai, silakan melakukan prosedur perbaikan data mandiri melalui alamat nisn.data.kemdikbud.go.id. Untuk detailnya nanti akan coba disampaikan oleh rekan-rekan di Dinas Pendidikan Provinsi. Saya menyampaikan sekilas saja untuk step perbaikan data di Dapodik atau EMIS tadi. Baik, kembali ke halaman siap belajar tadi. Tahap selanjutnya, jika dirasa sudah sesuai, baik data alamat yang terekam di Dukcapil maupun titik lokasi rumah yang terekam pada Dapodik atau EMIS, klik tombol lanjut, kemudian Bapak Ibu akan diarahkan pada tahap
tahapan pengisian nilai rapot siswa. Sebagai informasi, nilai rapot siswa diisikan dengan nilai 0 sampai 10 dan 2 digit di belakang koma. Pemeringkatan berdasarkan nilai 4 mata pelajaran, IPA, Matematika, Bahasa Inggris, dan Bahasa Indonesia. Jika menggunakan kurikulum 2006, yang diinputkan adalah nilai pengetahuan. Dan apabila menggunakan kurikulum K13, yang diinputkan adalah nilai rata-rata dari aspek kompetensi pengetahuan dan keterampilan. Akan coba saya inputkan nilai rapot untuk kelas 7 semester 1. Saya inputkan seperti ini. Saya sampling saja sekilas. Jadi sebagai informasi Bapak Ibu tidak perlu khawatir, Mas, ini kalau penulisannya pakai koma atau titik, bisa dua-duanya. Nanti sistem akan otomatis mengkoreksi ke format yang dibutuhkan sistem, yaitu titik. Seperti ini. Contoh, saya akan coba tuliskan pakai koma 7, maka otomatis akan dikonversi oleh sistem ke satuan yang telah ditentukan oleh sistem. Klik lanjut. Isikan juga nilai rapot untuk kelas 7 semester 2. Saya cepat saja. Baik, selanjutnya jika nilai rapot telah dilengkapi, Bapak Ibu klik tombol lanjut akan diarahkan pada halaman menentukan apakah siswa tersebut memiliki data prestasi atau tidak. Secara default sistem, data prestasi terseleksi pada opsi pilihan tidak. Sehingga Bapak Ibu jika memang siswanya memiliki data prestasi, silahkan pilih opsi ya, lalu isikan form input data prestasinya. Data prestasi diambil yang paling tinggi. Jadi jika siswa tersebut memiliki prestasi lebih dari 1, silakan ditentukan prestasi mana yang paling tinggi nilainya. Tentunya rekomendasinya adalah prestasi yang berjenjang, kemudian baru yang tidak berjenjang. Jika dipilih ya, kemudian akan ditampilkan kolom input data prestasinya. Silakan pilih jenis prestasi yang telah disediakan. Data-data yang tampil di sini adalah data prestasi berjenjang dan yang kejuaraan tidak berjenjang. Jika memang siswa tersebut prestasinya bukan kejuaraan tidak berjenjang. Namun jika masuk kategori dari pilihan yang sudah diberikan, silakan dipilih saja. Misal ini kompetensi olahraga siswa nasional. Kemudian saya isikan nomor piagamnya. Sifatnya saat ini masih opsional ya Bapak Ibu, tidak wajib diisi, namun sangat dihimbau atau dianjurkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi untuk dapat diisikan. Kemudian jumlah pesertanya silakan dipilih, bisa bergu atau individu, menyesuaikan. Wilayahnya menyesuaikan, nasional saya asumsikan seperti itu. Peringkat 1 tingkat tanggal sertifikat menyesuaikan dengan yang tertera pada piagam prestasi. Saya lanjutkan saja seperti ini, kemudian isi kolom keterangan jika diperlukan. Ini sifatnya opsional, tidak wajib. Saya isikan saja biar kelihatan datanya. Contoh, isian keterangan deskripsi. Seperti ini misalnya, jika sudah, maka silakan klik tombol lanjut. Tahap terakhir, untuk melakukan konfirmasi data sebelum Bapak Ibu melakukan simpan data hasil input yang telah dilakukan. Ini contoh tampilannya, mulai dari biodata diri,
kemudian biodata sesuai dengan Dapodik atau EMIS, biodata sesuai Dukcapil, kemudian kolom info status data dinas sosial, data dinas kesehatan, alamat yang terekam di Dapodik atau EMIS, dan juga alamat yang terekam di Dukcapil, data rapot yang telah diinputkan, kemudian data prestasi yang telah diinputkan jika memiliki. Jika dirasa telah sesuai, tinggal klik saja kolom persetujuan di sana, kemudian simpan. Namun jika ada yang dirasa belum sesuai, silakan klik tombol kembali untuk memperbaiki data yang dirasa kurang sesuai tersebut. Sebagai tambahan informasi Bapak Ibu, data siswa, titik lokasi rumah siswa, ini nanti yang akan digunakan oleh sistem PPDB online SMA SMK Provinsi Jawa Tengah untuk menentukan atau sebagai parameter seleksi jarak rumah siswa ke sekolah pilihan. Lalu, alamat rumah siswa yang terekam pada data Dukcapil, ini yang akan menjadi parameter oleh sistem untuk menentukan siswa tersebut masuk pada zonasi mana. Jadi perlu diperhatikan Bapak Ibu kesesuaian data yang terekam pada data Dapodik atau EMIS maupun data yang terekam pada data Dukcapil. Karena dua-duanya akan digunakan oleh sistem untuk menentukan parameter seleksi rumah siswa ke pilihan sekolah berdasarkan data titik rumah yang terekam pada Dapodik atau EMIS. Kemudian siswa tersebut masuk pada zonasi mana sesuai dengan alamat yang terekam pada data Dukcapil. Saya akan coba simpan dahulu dari proses input data tadi. Maka statusnya akan berubah menjadi lengkap. Baik, Bapak Ibu tidak perlu khawatir selama dalam proses atau dalam rentang waktu input data yang diberikan oleh Dinas Pendidikan Provinsi, meskipun data sudah diisikan secara lengkap seperti ini, Bapak Ibu masih bisa menyesuaikan atau mengedit, istilahnya mengedit data hasil isian tersebut dengan cara ubah data. Sama, klik tombol aksi, kemudian pilih aksi ubah data. Selesaikan datanya dan pastikan di tahapan terakhir tadi melakukan aksi simpan. Jadi begitu Bapak Ibu proses input data melalui Siap Belajar untuk siswa-siswi SMP atau MTS sederajat yang akan mengikuti proses seleksi penerimaan siswa didik baru untuk Provinsi Jawa Tengah SMKN tahun 2021. Jadi yang perlu dilakukan setelah Bapak Ibu berhasil login adalah input data penanggung jawab, kemudian bisa menambahkan pengguna baru atau langsung melakukan proses input data siswa. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu, untuk panduannya sudah kami sediakan pada alamat bantuan bantuan.minbelajar.siap.id/panduan siap belajar PPDB Jawa Tengah. Silakan dapat dicatat alamat panduan tersebut jika suatu waktu Bapak Ibu masih ada yang kurang jelas dari paparan yang telah kami sampaikan barusan. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.